Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bagian yang kedua ini kita akan belajar tentang teknologi mitigasi bencana atau early warning system ya. Jadi ini merupakan teknologi atau untuk sistem peringatan dini bencana yang terjadi saat ini khususnya di tanah air kita ya, berkaitan dengan bencana bencana alam ya, kebakaran maupun bencana banjir, gempa bumi, tsunami dan yang lainnya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut berkaitan dengan bencana ya, eh, apa namanya, teknologi yang digunakan, ya kita perlu belajar tentang bagaimana penanganan bencana itu sendiri. Jadi rekan-rekan sekalian, yang pertama apa yang disebut sebagai penyelenggaraan penanganan bencana. Nah, di sini untuk yang dimaksud penyelenggaraan itu meliputi 3 bagian utama. Yang pertama adalah tindakan atau aktivitas ya berkaitan dengan pra bencana atau sebelum terjadinya bencana. Kemudian yang kedua adalah saat tanggap darurat atau saat terjadinya bencana. Kemudian yang ketiga adalah pasca bencana atau setelah kejadian bencana tersebut terjadi. Nah, yang pertama apa? Yang pertama adalah pra bencana. Yang pra bencana ini ada dua bagian atau 2 poin ya, di mana kita harus melihat ya lebih detail berkaitan dengan situasi ketika tidak ada bencana. Nah, ketika situasi tidak ada bencana, ya kita juga perlu melakukan beberapa hal di sini. Yang pertama adalah perencanaan, kemudian yang kedua pencegahan, lalu pengurangan resiko, pendidikan, pelatihan, dan juga penelitian berkaitan dengan teknologi yang akan digunakan, lalu penataan tata ruang. Ini untuk bagian ketika tidak terjadi bencana atau belum terjadi bencana. Ya, kemudian yang kedua situasi terdapat potensi bencana. Ya, jadi kita seperti di modul yang sebelumnya kita bisa melihat daerah-daerah yang sudah dipetakan bahwa di daerah tersebut ada daerah yang tidak atau jarang terjadi banjir dan ada daerah yang memang di situ adalah rawan rawan terjadi banjir. Nah, dari situ kita bisa menurunkan lagi untuk kegiatan untuk aktivitas yang berikutnya, yaitu apa? Yang pertama adalah mitigasi, kemudian yang kedua itu peringatan dini, yang ketiga adalah kesiapsiagaan. Jadi ini untuk bagian pra bencana. Lalu ketika terjadi bencana, ketika terjadi bencana adalah ya hendaknya kita memiliki satu tim yang nantinya dapat melakukan kajian secara cepat secara nasional. Ya sudah ada rekan-rekan teman-teman dari BNPB, kemudian BPBD dari lembaga tersebut ya bekerjasama juga dengan lembaga terkait pemerintahan ya untuk penanganan membantu untuk mempercepat penanganan bencana ya seperti aparat di TNI ya. Ya, kalau kita lihat ya mereka juga ikut turun tangan ya di dalam membantu saat kejadian tanggap darurat ya atau kejadian terjadi bencana tersebut. Nah, ini kajian cepat, kemudian yang kedua adalah status keadaan darurat, lalu yang ketiga adalah penyelamatan dan evakuasi, dan ini yang memerlukan tim yang memang secara khusus yang sudah terlatih. Kemudian yang keempat adalah pemenuhan kebutuhan dasar ya ketika nanti harus mengungsi, kemudian harus harus berpindah ke tempat-tempat darurat. Ya, kemudian yang kelima adalah perlindungan dan juga pemulihan. Ya, tenaga medis di sini sangat dibutuhkan, kemudian obat-obatan dan juga peralatan yang kesehatan yang lainnya ketika keadaan darurat ini yang sangat sangat diperlukan. Kita berkaca atau kita mungkin pernah mengalami ya kalau di Yogyakarta saat terjadi bencana letusan gunung berapi ya di Yogyakarta yang cukup besar ya di seluruh daerah ya bagaikan diselimuti ya seperti diselimuti abu ya abu vulkanik, dan ini merupakan salah satu kejadian yang mungkin cukup besar ya, kejadian bencana gunung api ya letusan gunung api. Ini ketika terjadi keadaan darurat. Kemudian yang ketiga ini untuk pasca bencana. Pasca bencana itu meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi itu memiliki aktivitas prasarana dan prasarana ya untuk penyiapan prasarana dan sarana, kemudian sosial,
dari sisi sosialnya, kemudian rehabilitasi dari sisi ekonomi, ya kesehatan dan juga ini keamanan dan ketertiban dan juga lingkungan. Ini rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Kemudian yang berikutnya sekarang kita perlu mengetahui ya kalau kita bicara mitigasi sebenarnya apa sih tentang istilah mitigasi itu? Ya, mitigasi merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan upaya, ya merupakan serangkaian upaya, serangkaian aktivitas untuk apa? Untuk mengurangi resiko adanya bencana, baik melalui pembangunan secara fisik maupun penyadaran dan juga peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman dari bencana itu sendiri. Ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2007 pasal yang pertama. Kemudian mitigasi ini dilakukan untuk mengurangi resiko bencana ya bagi masyarakat yang ada pada kawasan rawan bencana ini di pasal yang ke-47 di ayat yang pertama. Nah, sekarang kita akan melihat tentang contoh teknologi yang digunakan. Ini untuk teknologi yang digunakan untuk mitigasi bencana banjir. Jadi ada satu alat yang ditempatkan di sungai, ya di mana sungai tersebut ya eh, akan melalui daerah yang memang rawan banjir di situ. Kemudian ada tempat untuk melakukan apa monitoring yang ada di sini, master station. Lalu di bagian ini untuk mengukur ya ada sensor yang digunakan untuk ini untuk melakukan apa namanya repeater ya karena bisa jadi daerah yang dilakukan monitoring itu sangat terpencil ya sehingga perlu beberapa penguatan di sini ya agar informasi itu bisa disampaikan secara cepat di stasiun utama. Ya di sini ditempatkan beberapa sensor yang ada di lapangan ya untuk mengukur apa misalkan suhu juga untuk mengukur ketinggian air sehingga nanti dapat diestimasi secara cepat ya tentang bencana yang akan terjadi ya khususnya bencana banjir. Ini contoh alat yang diambil ya di Japan Radio Co.ltd. Ini alat yang ditempatkan di pinggir sungai ya untuk monitoring bencana banjir. Nah, ini untuk melihat ya kejadian curah hujan, ya kejadian hujan ini dengan menggunakan rain watcher ya. Jadi ini merupakan apa nanti dengan alat ini kita akan mendapatkan citra berupa sebaran hujan yang ada di daerah tertentu. Kemudian nah ini alat yang akan sistem secara umum ya alat yang akan kita buat ya di sini teman-teman ada 3 bagian utama. Jadi kalau kita bicara sistem early warning ya early warning system atau sistem peringatan dini khususnya bencana banjir ini ada 3 bagian utama. Yang pertama bagian untuk melakukan koleksi data, untuk melakukan sensor koleksi data, pengumpulan data. Ini biasanya dilakukan oleh sensor yang kita tempatkan di lapangan. Kemudian sensor, kemudian bagian yang kedua ini adalah microcontroller untuk pengolah isyarat atau pengolah sinyal, pengolah data yang kita kumpulkan dari sensor yang ada di lapangan. Kemudian yang ketiga ini adalah aplikasinya. Ini untuk memantau, untuk melihat, untuk melakukan monitoring hasil dari pengukuran sensor yang ada di lapangan. Nah, dari situ ada satu server di sini yang kita gunakan yaitu server IoT karena semuanya berbasis IoT sehingga kebutuhan untuk ya informasi alur ini menjadi di mana dengan aplikasi ini kita bisa melakukan sharing kepada banyak pengguna ya dengan kemampuan yang kita harapkan ya informasi berupa bencana ya berkaitan dengan sistem peringatan dini ini dapat disampaikan atau dapat dikirimkan dengan cepat. Ya, ini contoh-contoh sensornya. Ini sensor ketinggian air, ya sensor suhu dan kelembapan, kemudian ada sensor hujan. Kemudian kalau kita bicara untuk microcontroller ini ada cukup banyak yang ada di yang kita lihat saat ini ada Arduino, kemudian ada Raspberry dan juga ada FPGA dengan kecepatan yang mungkin lebih baik ya daripada keduanya daripada ini Arduino dan Raspberry ya dengan
FPGA kita bisa pemrosesan data itu bisa dilakukan lebih cepat. Kemudian dari sisi aplikasi untuk server di sini ada banyak opsi di sini ya, baik mulai dari yang berbayar maupun yang dari free sampai dengan yang berbayar. Kemudian modul yang digunakan bisa dengan menggunakan WiFi atau menggunakan SIM 800 ini menggunakan modul GSM ya, GSM jadi dengan atau yang terbaru sekarang ya nanti bisa menggunakan jaringan 4G ya, sehingga nanti data yang dikirimkan bisa lebih banyak dan lebih cepat ya, dan kustomisasi ya, variasi itu akan lebih mudah untuk dilakukan. Sebagai contoh misalkan di IoT kita atau di sistem kita ini membutuhkan pengiriman gambar misalkan atau pengiriman video yang itu mungkin tidak bisa dilakukan dengan menggunakan GSM ya, tetapi dengan menggunakan jaringan yang lebih tinggi yaitu dengan 4G ataupun 5G. Dan sistem komunikasi sekarang 5G ya yang hadir saat ini sebenarnya salah satunya adalah untuk mendukung ya sistem komunikasi yang akan kita gunakan untuk ya salah satu contohnya adalah untuk IoT yang akan kita rancang di dalam modul ini. Nah, ini salah satu bagian sensor. Kalau kita bicara sensor ketinggian, merupakan sensor yang sangat dominan ya, sangat penting dalam sebuah pengukuran early warning system untuk bencana banjir. Nah, yang beredar ya ada banyak sekali rekan-rekan ya, mulai dari sensor yang ditempatkan ya di dalam air sebagai contoh ini untuk sensor ketinggian yang kami gunakan ya. Sederhana sensornya. Kemudian ada sensor untuk HCSR04 ini sensor jarak ya dengan menggunakan sensor jarak ultrasonik. Kemudian ada beberapa sensor yang lain yang sensor kapasitif. Kemudian ada GSN SR04T ya. Nah, masing-masing ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Ya, kalau kita bicara aplikasi untuk outdoor ya, sensor ultrasonik ini akan ya kurang tepat karena apa? Karena elektroniknya ini harus terlindung dari air, kemudian dari sisi akurasinya ini kalau untuk kondisi outdoor ini sangat kurang, sehingga perlu menggunakan sensor yang lain, dan salah satu pertimbangannya adalah ini contohnya adalah sensor ketinggian air ya, ini untuk dengan menggunakan ini cukup mudah ya, jadi tidak terlalu terpengaruh dengan rangkaian elektronik, karena rangkaian elektroniknya itu terpisah dan bisa kita tempatkan di dalam box yang itu nanti bisa terlindung dari air. Ya, hanya memang untuk lokasi yang memang memerlukan sungai yang dalam ya, sungai dengan jarak antara permukaan dan dasar itu cukup dalam, ini menjadi salah satu concern utama ya, karena harus memasang dengan jarak yang atau dengan tiang yang mungkin tidak atau tiang yang cukup panjang ya, sehingga terkadang perlu penyesuaian atau tidak efektif ya nanti di dalam pemasangannya. Nah, nanti Anda bisa memilih sensor mana yang tepat untuk digunakan, apakah sensor yang dengan pelampung seperti ini ataupun dengan menggunakan sensor yang lainnya. Nah, yang berikutnya ya, setelah kita tadi mengetahui parameter yang digunakan ya untuk melakukan monitoring terhadap bencana banjir, kemudian kita sudah mengetahui sensor yang saat ini banyak beredar ya di pasaran ya, dan tentu dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangannya dan kesesuaian dengan anggaran kita. Nah, kita bisa memilih ya, kita akan harapannya dengan alat-alat yang ada ya, kita bisa membuat alat early warning system ya, meskipun itu sederhana tapi bisa kita gunakan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan lanjutkan di modul yang berikutnya.